Sayyidat al-Azizat, As-Sadah al-A'izzah, Bapak Ibu yang kami muliakan, bersyukur kita kehadirat Allah SWT, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillah di petang hari ini kita kembali bersama-sama hadir dalam majelis kajian virtual untuk bahasa Arab pemula. Bahasan kita membahas tentang jumlah ismiyah. Ya. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada, ada khabar, ada pokok kalimat, ada penjelasnya. Lalu kita bicara juga tentang bagaimana mengenali jumlah ismiyah yang berada di tengah-tengah kalimat, tengah-tengah paragraf. Maka kemarin kita temukan atau kita tandai dengan apa yang kita kenali atau kita tandai dengan titik. Ya, ada ina, ada ana, kaana, laisa, mana, dan sebagainya. Itu berarti titik dan yang setelahnya mesti jumlah ismiyah. Begitu ya. Nah, dari pembahasan kemarin, Bapak Ibu ya kan, ada masih tersisa tentang jumlah ismiyah ini. Bahwa jumlah ismiyah itu kemarin kita bahas khabarnya bisa kata tunggal, satu kata. Yang kedua, jumlah ismiyah itu bisa bentuknya kalimat, jadi rangkaian beberapa kata. Kalimat, khobarnya jadi kalimat, itu ada dua macam. Ada khobarnya jumlah ismiyah, ada khobarnya jumlah fi'liyah, kan gitu ya. Kapan khobarnya disebut jumlah ismiyah? Kalau rangkaiannya itu ada khabar. Kapan jumlahnya jumlah ismiyah, fi'liyah kalau khobarnya dari fi'il. Nah, Mm-mm. satu lagi, ada khabar penjelasan yang ternyata disebut syibhul jumlah. Nah, ini dia. Nah, kita akan coba bahas nih pada ini. Jadi kalau sudah cukup kita akan memasuki jumlah fi'il. Oke. Mungkin sering sekali dengar Bapak Ibu, tapi tidak ada masalah kita coba mantapkan lagi ya. Mantapkan lagi penjelasan tentang ini nih. Hmm. Khabar dari syibhul jumlah. Ya, Bapak Ibu. Nah, apa itu syibhul jumlah? Kata syibhul jumlah terdiri dari dua kata, yaitu syibah dan jumlah. Syibah artinya mirip, mirip ya. Jumlah artinya kalimat. Jadi syibhul jumlah adalah rangkaian kata yang membentuk mirip kalimat, tapi belum disebut kalimat. Apa saja rangkaian kata disebut syibhul jumlah? Apa saja rangkaian kata disebut syibhul jumlah? Rangkaian kata disebut syibhul jumlah
Manakala terdiri dari A. Huruf jar dan isimnya, zaraf dan kata setelah. Oke, coba. Berikan contoh syibhul jumlah yang datang dari huruf dan isimnya. Huruf jar dan isimnya. Contohnya, al-Ka'batu fil harami. Hmm. Ka'bah ada di dalam haram. Al-Ka'batu fil harami. Hmm. Penjelasan. Rangkaian rangkaian kata disebut syibhul jumlah. Disebut syibhul jumlah karena terangkai dari huruf jar yaitu dan isimnya yaitu maka sebut syibhul jumlah. Oke. Syibhul jumlah tersebut menduduki hmm, predikat dari Al-Ka'bah yang berposisi di mana, di mana ia berposisi sebagai mubtada. Maka fil haram
tulisannya kecil Ustaz. Haram berkedudukan sebagai khobar dari Al-Ka'bah. Hmm, Gitu Bapak Ibu. Hmm. Hmm. Oke, sekarang sebutkan huruf-huruf jar dan contoh isim yang datang setelahnya sehingga membentuk bentuk syibhul jumlah. Ini jadi ini banget ya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu detail banget ada pada kalimatnya nih satu-satu ini gak apa-apa ya. Maksudnya biar Bapak Ibu bisa baca nanti nih. Bisa dibaca sendiri maksudnya. Nomor huruf jar, contoh syibul jumlahnya. Syibhul jumlah. Contoh dalam jumlah ismiyah. Hmm. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin bertanya dulu, Bapak Ibu? Silahkan kalau ingin tanyakan dulu. Lanjutkan nih. Tuh, gitu nanti ya. Oke, kalau belum, kita lanjutkan dulu ya. Huruf jar itu yang masyhur ada 8. 8. Ini Bapak Ibu. 8 ya. Ini huruf jarnya nih. Fi, min, ila, In ala, terus la an, mm, ka, ka, li, B bi. Betul, bi. Adakah yang lain? Hmm, Angka ilah Min, yang in min ila ala an betul. a di Ala, an, at, ka, li, atau la. bi udah bi Satu lagi, bi udah bi belum bi udah ya. sudah. Oh, udah. Iya, ini ada 8 jadi ya. Hmm. Oke, ini huruf-huruf jarnya, Bu. Hmm, artinya, Bi udah artinya bi dan am di atau di di dalam, di atau min dari dalam. Min dari hmm, atau bagian. hmm, Ila ke hmm, pada. An hmm, atas. atas Apa? Ala atas atas atau pada. An dari atau hmm, tentang. Ka Apa tuh seperti. an apa ada San?
Dari. dari atau tetap. Ah, Li itu bagi, untuk, ya. Bi dengan. Bi dengan, Dengan. bisa di, Demi. gantung ya. Itu Bukan demi, Ustaz. gimana Pak? Demi. Oh, demi. Demi itu nanti huruf lain namanya huruf qasam. Wallahi. Itu apa namanya? Fungsinya menjarkan tapi tidak disebut sebagai huruf jar yang lazim gitu ya. Dia punya apa, punya sendiri, klasifikasi sendiri. Kalau semua yang apa modelnya menjerkan itu ada 20-an. Tapi ini yang huruf memang huruf standar daripada huruf jar. Baik, kita contoh ya. Misalkan fil masjid. Dalam masjid. Sebentar Bapak Ibu. Ini contoh-contoh syibul jumlahnya, nanti ada contoh-contoh kalimatnya. Berarti di masjid kan? Iya, di masjid. Min, minal masjid. Dari masjid. Masjid. Jangan masjid mulu lah, ganti yang lain lah. Minas sabahi. Jadi huruf min itu Bapak Ibu kalau digandeng dengan alif lam dia dibacanya mina. Itu penyelarasannya. Di min juga di ini. Hmm. Ilal ka'bati. Artinya belum. Yang mana Bu? Oh artinya iya iya benar. Sebentar Bu nih. Setelah ini nih. Tuh. Ka'bah. Dari pagi Oh, sabahi. Sabah. ke ke Ka'bah. Ala. Ala Nabi. Ala Nabi. Atas Nabi. An. Dari sore. Dari An Abi Hurairah. Hmm. Kan? Dari Abi Hurairah. Dari Abi Ya, Hurairah. dari Betul. Seperti kal badri. Seperti apa itu Pak Ustadz? Badr. Seperti apa coba? Perang. Seperti purnama. Purnama. Saya Li. cepat. Lillahi. Oh. Milik Bagi Allah. Milik Allah. Oh. Bi. Bismi. Bismi. Bismillahi. Nah ini nih, sebentar. Kita kecilin dulu nih tulisannya nih. Nih dengan Nama Allah. nama Allah.
kita letakkan dalam kalimat. Ayo, kalimatnya contohnya. Contohnya, al-muslimuna fil As-sholat. masjidi. Boleh yusalluna fil masjid. Al-muslimuna Masjid. fil Masjid. masjidi. Islam. Islam Di di dalam masjid. masjid. Minas sabah. At-ta'allumu minas sabahi. Saya belajar dari subuh. Masya Allah. Siang dari pagi sampai Ta'limu. At-ta'limu minas sabahi minas sabahi ila nahar. ilan nahari. Pengajaran itu dari pagi sampai Siang. siang. Yatawajjahul muslimuna ilal ka'bati bis salat. Menghadap Iya, membuka badan. yatawajjahul muslimuna ilal ka'bati Allah bis salati. menghadap ke Ka'bah. Orang-orang Islam Menghadap Ka'bah. menghadap ke Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Salat. Ada waktu Salat. sholat. As-salatu wassalamu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jarnya bisa dua Ustaz ya. Ila sama fi. Benar, Iya. boleh. Salawat Salam. dan salam atas Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Catat tanya dulu nih.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Radhiyallahu Allah meridhoi. Dipakai kata marbutah ya Ustaz. Yang mana, Bu? Hurairah apa? Hurairah. Hurairah, iya betul, pakai tambahan butuh. Hmm. Terus wajhuk, wajhuki kal badri, wajahnya seperti purnama. Wajah kamu wajahmu seperti purnama. Seperti rembulan. Ya, seperti ini, seperti bagaikan, mirip, li. Hmm. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Milik Allah. Lillahi ma fis samawati. Kok sama Iya. pas ada pusat Oke, oh iya ini kelewatan. mawat. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. nah, dia. Dan nama Allah. Ustaz. Gimana, Pak? Dengan nama Allah. Iya. Oh, nama Allahnya belum ya. Betul, makasih. Allahnya belum nih. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, kita kembali lagi ke contoh-contohnya. Ini huruf jar, bisa berposisi sebagai khobar. Hmm, Kita akan koreksi lagi nanti nih. Jadi ini posisinya sebagai khobar. Ini kedudukannya sebagai khobar. Berarti ini kita ganti nih Ila. supaya sebagai mubtada khobar. Jadi kita ganti. Ini enggak mubtada khobar kalau ini. Ila Kak.
At-tawajjuhu ila ka'bati fis salati. Menghadap ke Ka'bah pada waktu sholat. Assalatu wassalamu ala nabi. Assalatu ala nabi. Wassalamnya nggak usah. Assalatu ala nabi. Salatu mutada, ala nabi khabar. Mm-mm. Al khabaru al hadithu an Abi Hurairah. Hadis Mm-mm. Hadis dari Abi Hurairah. betul. Tuh dia tuh. Wajhuki kal badri wajahmu seperti rembulan. Nah, kita akan di sini nih. Jadi kata minasobah yang merah ini dia khobar. Al ka'bati ini khobar. Nah, As-salatu ala nabi ini khobar. An nabi itu khobar. Wajhuka kal badri wajahmu seperti rembulan. Seperti rembulan ini khobar. Itu hurairahnya nggak termasuk ya Ustaz. Yang mana, Bun? Belum. An nabi Oh, saja. Ya, kalau boleh lanjutkan boleh minimal sampai nabi. nanti. Lillahinya nih khobar. Bismillah. Ini jadi bukan khobar nih sebentar nih. Al-basmalatu bismillah. Basmalah itu adalah Bismillah dengan menyebut dengan menyebut nama Allah. Nah, bismillah ini itu khobar. Nilai Itu yang khobar. lillah, Baik, silakan kalau ada bertanya. yang lillah di depannya nggak ada sat. Yang lain kan ada sat. Iya. Yang tadi. Jadi aslinya gini, mafis samawati wa fil ardi lillah gitu. Hmm. Aslinya begini tuh. Tuh. Hmm. Tapi dalam Al-Qur'an dikedepankan. Ya. Ustaz, kalau yang Bismillah Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau Eh, nanya Pak Ustaz. Oh, silakan Pak. Berarti kalau bisa saya definisikan, sibul jumlah ini adalah kalimat yang belum sempurna ya Pak Ustaz, yang belum Betul. ada predikat sama ininya, Betul. subjek sama predikat, dan dengan adanya dengan adanya khobar tadi atau huruf jar tadi, Iya. sehingga membentuk kalimat, Betul. gitu Iya. ya Pak? Iya, gitu Iya, definisinya. betul. Oke. Ustaz, mau Terima kasih, tanya Pak Ustaz. Ustaz. Sebentar. Ini dulu nih. Jadi sibul jumlah adalah rangkaian kata yang membentuk mirip kalimat, tetapi belum disebut kalimat karena maknanya belum Sempurna. sempurna. Gitu, betul itu. Kalimat sempurna. Ya, ia akan menjadi sempurna jika dikaitkan dengan kalimat lainnya. Gitu tuh Bapak Ibu.
Ya, Bukan dikaitkan dengan murtada ya Ustaz ya. ya bisa mubtada di antaranya. Dalam hal ini dia kita kalimat ya. Tapi nanti selain mubtada juga kalimatnya bisa itu dengan apa namanya? Dengan apa fiil bisa gitu ya. Oke. Dalam hal ini memang mubtada ya, kita sedang bicara mubtada ya. Ya, mubtada khabar. Baik, tadi Ibu yang mau bertanya boleh silakan Bu, apa nih? Iya, tadi pada kata Bismillahi berarti Iya. isimnya dua ya, ismi dan Allahi. Ah, benar. Iya. Oh iya, iya Ustaz, makasih. Baik, makasih. Ibu. Sebenarnya cukup dengan bismi saja karena satu isim ya. Jadi bismi itu sebenarnya segini saja nih. Udah cukup tuh isimnya dia dengan nama. Tanpa Allah juga udah dengan nama dia. Tapi kurang indah mungkin ya Ustaz. Iya itu lain. Tapi sibul jumlahnya bi sama ismi ini. Iya. Gitu ya. Oke. Oke. Coba Bapak Ibu sekarang kita akan coba ya melihat ke Al-Quran. Ayo kita buka. Bapak Ibu silakan merujuk kepada juz amaknya. Juz amaknya. Silakan Bapak Ibu membuka surah An-Nasr. An-Nasr ya. Surat An-Nasr. Tuh, temukan. Coba sebelum dihitung sebelum dijawab dihitung dulu. Ada berapa syibhul jumlah di dalam surat An-Nasr meskipun tidak sebagai mubtada khobar ya. Yang penting syibhul jumlahnya dulu. Silahkan Bapak Ibu dicari surat Idza Jaa Nasrullah. Berapa syibhul jumlahnya? 2 Ustaz. Satu Ustaz. Dua. Amri berapa? Satu. Kalau Bunda Febri 2 ya? Ya Ustaz. Nah, yang lain silakan. 2. Ya, Bunda Wila 2, Bunda Nurwila 2. Ya, Pak Jaka berapa? 2 Ustaz. Punten, boleh dinyalakan mikrofonnya Pak Jaka? belum kebuka Pak, mohon maaf. Itunya nggak susah ya? Ya, di mana Pak? Surat An-Nasr Pak? Surat An-Nasr, Idza Jaa ada berapa syibhul jumlahnya? Idza Jaa. Lillah sama Pak Fidini. Bu Nur berapa? Bu Nur Hayati? belum ketemu Pak. Belum ketemu. Kayaknya Pak. Dua ya Ustaz. Bu Lili berapa Bu Lili? 1 Pak. 1. Satu Pak. Buat monggo. 2. 2. Bu Endrawati, punten ada berapa Bu? Ustaz. Fidini ya. Bu Risma? 2 Ustaz. Wah. Ibu Nur Hayati 2 Pak Ustaz. Oke. Bu Dwi berapa Bu Dwi? Alam Nasroh. Bukan Alam Nasroh nih. Bukan ya? Idza Jaa. Oh, Idza Jaa. Bu Enda. Ayat 1. Bu Enda ada berapa dalam surat Idza Jaa Nasrullah? Syibhul jumlahnya, syibhul jumlah dari huruf jar ya. Huruf jar dan isim majrurnya ada berapa? 1 Ustaz. 1. 1. Alhamdulillah. Wani ada berapa Bu Wani? Belum Ustaz. Belum, baik, nggak apa-apa. 2 Ustaz, saya Ustaz. 2, Bu Rita 2. Oh, Rita banyak gitu. Sama dia. Oke, kita baca sama-sama ya. Kita lihat sama-sama ya. Ya. Yo. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Ada nggak? Ya, ada Ustaz. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fidini ya. Lillahi Fidini ya. Lillahi afwaja. 1.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bihamdi. 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 Bihamdinya bisa apa? Bihamdi. 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 Betul, bihamdi. Bihamdi. Nah, itu dia bihamdi. Bihamdi ya. Ya, berarti 2 ya. 2. Sekarang surat Al-Falaq. Jumlahnya berapa? Jumlah sibul jumlahnya. Birobbi. 1. Birobbi. Min syarri 2. Ustaz. 5. 6. 5. 4. 5. 5. Birobbi 1. 6. Ustaz. Ibu Nur ayatin 6. 6. Didirikan dengan huruf jar. Huruf jarnya kan ada 8 ya. Min, fi, ila, ala, bi, ya. Gitu ya. Kali. 6. Boleh. Bu Mas. Bu Mas Rika, Bu Ika. Berapa Bu Mas Rika? Ada berapa huruf sibul jumlahnya yang ada huruf jar dan isim majrur? Yang mana? Tuh. Surah Al-Falaq. 2. 3. Birobbi min syarri 3. 5. Kak Jaka berapa? 5 Pak Ustaz. 5. Pak Amri berapa? 6 Ustaz. 6. Ada 5 dan 6 nih. 6. 6 ya. 6. Ya 6. Ya, Ya, 6. 6 boleh. Bu Susi ada berapa? Masih di jalan jangan-jangan ini. 4. 3. 5. 6. Ya Allah, belum nyampe nih. Masya Allah. Itu ya udah. Hati-hati di jalan. Pak Yusuf, ada berapa huruf sibul jumlah? Sibul jumlah ya. Sibul jumlah. Ya. 6. 6. Ada yang lain selain 6 sama 5? Nggak ada. Ya ada ya. 6 Nggak atau 5 ya ada. berarti. Ya. 6. 6 atau 5. Baik, yang pertama. Birobbi Birobbi. 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 Min Oh, syarri. yang kedua. Min syarri. Min syarri. Syarri ma khalaq. Minnya ya. Ya, min Ya, min Nih. Ketiga. Min syarri. syarri. Min syarri ghasikin ya. Ghasikin. Wasikin. Yang keempat. Min Min syarri syarri nafasat. nafasat. Min syarinya tuh. Ya, Ya. min syarri. Fi Ya. uqad. Kelimanya mana? Fi Uqad. Uqad. Keenamnya mana? Min syarri. Min syarri. Hasidin. Jumlahnya berapa? 2. 3. Namanya sibul jumlah. 2, 3, 4, 6. Sibul jumlah. Iya, sibul jumlah. Baik. Sekarang Ibu perhatikan pada surah Al-Ma'un. Apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un itu Aro'aita. Ya. Ya. 5 menit dicari dulu. Terus kalau sudah ketemu berapa, salah satunya atau berapanya yang menjadi khabar nanti dicari ya. Oke, berapa dulu terus cari khabarnya. Berapa? Silakan. 5 menit. Nomor ya. Berapa yang ditemukan? 3 Ustaz. 3 Pak Ustaz. 3. Ya, 3. 3.
Empat Pak Empat. Ustadz. Empat Pak Ustadz Ibu Nur. Empat. Oke, nggak apa-apa kalau tambah banyak kan tambah bagus nih. Banyak Ustaz. Jumlah kabarnya mana ya? Empat Ustadz. Empat ya. 5. 5 dari ini. Mana tuh Ami? Oh, miskini ya. Tiga. Khobar itu yang menerangkan saja artinya. Betul. Betul. Ayo. 5 Ustadz. 5 ya. Mm-mm. Kita coba nih akan ini nih. Tiga. Lihat Tiga. ini. 4 sama. 6. Hmm. Tiga. Bidin. Satu. Satu. Ans. Salatu Ami 2. Al-miskini 3. Hmm. Muslim. 4. Ampun. Iya. Baik, kita coba lihat sama-sama surah ini Al-Maun. surah apa? Al-Ma'un. Bidin. Bidin. Ini. Bidin itu menerangkan mendustakan berarti ya. Ah. Sekarang ada yang 4, ada yang 6. Ketemu nggak Bapak Ibu yang jadi khobarnya? Yang jadi Bidin. khobarnya Ansolatihim mana Ustaz? Yang mana, Bun? Ansolatihim. Salatihim. Belum. Fazalikal lazi yad'ul yatim. Belum. Yang 2 fazalikal lazi. Fadzalikal ladzi. Jadi ini dulu huruf jarnya dulu ya. Sibul jumlahnya dulu ya. Sibul jumlahnya dulu. Ya, ya. Yang pertama ini dia bidin ya. Bidin. Bidin. Ya. Bidin. Bidin. Yang kedua Ya. Fadzalika. Salatu Amil miskin. Fazalika lika. Dzalika. Salatu Ami. Nah, ini fadzalika ternyata dzalika itu satu kata. Iya, Oh, satu kata. Iya, Itu. jadi tidak diurai, Bu, tidak diurai li sama kak enggak. Oh, iya. Oh, Ami Ustaz. Yang kedua ada Ami. Ala Ala to'ami. ala to'ami. Tuh udah Lil 2 berarti ya. 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 Ya, 2. 3 Lil lil musallin. Ya. 3 nih 3. Ansolatihim. Ansolatihim. Tuh, jadi berapa jumlahnya udah? 4. 4. Jadi sibul jumlahnya ada 4. Di antara 4 ini jadi khobar yang mana? Solatihim Pak Ustaz. Sholatihim. Mana Sholatihim. sholatihim? Oh. Ansolatihim. Alladzinahum. Ala Bukan. Khobarnya sahun, bukan an sholatihim. Ini salah. Kalau menyebut khobarnya sholatihim salah. Apa lagi? Sudah tadi. Yurangun. Yang jadi sibul jumlah cuma 4, Pak. 4 ya. Jadi tanyanya di antara 4 ini Oh, yang yang jadi sebelumnya. khobar yang mana? Lil Gitu musallin ya. Ustaz. Lil musallin. Nah, jadi yang jadi khobar lil musallin. Ya. Oh, iya tahukah kamu? Betul ya? Wailunya mubtada, lil musallinya Iya, khobar. Oh iya. Tuh, tadi kan ala to'ami bukan, an sholatihim bukan. Iya. Dijawab bidin bukan, udah tinggal 1 lil musallin. Iya.
Gitu ya. Jadi sibul jumlah itu lil musalin sama sahun. Nah, kalau sahun ini satu kata atau dua kata? Satu kata. Tahun. Nah, pertanyaannya sahun ini syibhul jumlah bukan? Bukan. 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 Kalau lil musallin syibhul jumlah bukan? Ya. Iya. Dia Ya. Dia berjumlah. rangkaian apa dan apa? Li. Ri. Li. Dan Li dan al-musol. musolina. Ya, Salin betul. salat. Huruf jar sama itu isim. Ya, Isim majrur. betul. Salatihim. Salatihim bukan ini. Jadi khobarnya alladzina itu adalah sahunnya. An salatihimnya di sini bukan sebagai khobar. Ya, wah luar biasa. Oke, adakah pertanyaan lain tentang masih sibul jumlah? Sebelum kita masukin sibul jumlah yang kedua. Sekarang sibul jumlah yang kedua. Kalau sibul jumlah yang pertama itu rangkaian huruf jar dan isim majrur. Kalau sibul jumlah bagian yang kedua adalah zaraf, Bapak Ibu. Keterangan tempat ya Ustaz. Ya, betul, keterangan tempat dan waktu. Oh ya. Oh. Sebutkan zorof gitu ya. Dan zorof. Zorof dan isim yang datang setelahnya sehingga bentuk sibul jumlah. Contoh zorof itu Bapak Ibu, contohnya adalah amama. Mama di depan. Betul, di depan. Amama di depan. Amam. Belakang berarti ya. Waro'a. Sama Esa belakang. Sama. Kalau amama di depan, waro'a di belakang. Makanya kenapa orang yang memimpin sholat disebut imam? Karena berada di Depan. depan. Oh, itu juga termasuk huruf jar, Ustaz. Kok itu? Kenapa, Bun? Itu juga termasuk huruf jar kan? Itu di atas. Yang mana, Bun? Oh, bukan. Ini sebelum jumlah. Tulisannya. Iya. Bukan. Bukan apa sibul jumlah tapi bukan huruf jar maksudnya gitu. Berarti di atasnya diganti, Ustaz. Yang huruf jarnya belum diganti, Ustaz. Iya, yang Oh, huruf jarnya iya. Oh, itu Huruf maksudnya jar. benar. Kita Zorof ganti. dan zorof. Oh, ininya maksudnya nih. Iya. Itu benar. Zorofnya nih. Amama waro'a janiba. Belakang. Janiba. Janiba apa ya? Fauqa. Pokok di atas. Tas. Fauqa. Wasto. Bahkan deh, di bawah nggak, Ustaz? Oh, boleh. Di bawah. Wasto. Wasto. Baina. Antara. Tahta. Bawah. Kaula. Ada yang lain nggak? Tuh, Mama di apa? Mama? Depan. Waro'a di Di belakang.
Oh, di atas apa di? Janiba di Samping. bukan di atas nih, di depan. Ini Janiba samping. Janiba di Samping. samping. Di samping. Poko di atas. Kok di atas. wasto di Bawah. Tengah. Baina di Antara. antara. Tahta di Bawah. Bawah. aula Atas. di sekitar. Bentar. Wasto. Ini zorob apa? Baru namanya zorob makan. Makan. Zorob makan itu ya Tempat. Ustaz. Tempat. Oh, tempat. Ya, tempat kalau ini. makan tempat. Makanya orang bilang kamu duduknya Makan. geseran, kamu makan tempat. Itu udah bahasa Arabnya masuk ke situ. Makan tempat. Iya, makan itu tempat. Jadi makan tempat udah di sini ulang-ulang. Orangnya gemuk makan tempat jadinya. Bukan sonohan, kamu makan tempat. Kasih tahu nanti makan itu tempat bahasa Arabnya gitu. Contoh syibhul jumlahnya. Kita ganti yang ini nih. Amamal masjid. Masjid. Waro'al Baiti. boleh. Waro'al bait. Ini artinya belum ya nanti ya Bapak ya. Janiba tur. Bukan ila nih. Janiba At-Tur. Di sekitar Bukit Tur. Gunung Tur. Jabal ya. Fauqa aidihim. Di atas. Di atas. Ini kita contohnya dari ayat Quran ini. Fauqa aidihim. Di atas tangan. Di atas tangan mereka. Ya, di atas tangan mereka. Tangan mereka. Wasto. Tengah. Wasto syari'. Jalan aja. Jalan. Bainahuma di antara Ya. barzakhun la yabghiyan. Barzakhun. Ya. Tahta Ummahat. Tata ummahat. Apapun. Tata ummahat. Bawa kaki berapa kaki ibu. Oh ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Nah, itu pasti ya. Yang di Al-Quran. Iya. Tahtahal anhar. Iya. Tahtahal anhar. Bisa juga tadi al-jannatu tahta aqdamil tahtaha saja udah sebelum jumlah itu. Tahtaha aja udah. Iya. Haula al-arsh. Ada Al-Quran tuh. Haula al-arshi. Sekeliling arus. Iya. Sekeliling arsh. Sekeliling. Mathaluhum kamathalil ladzi Qodana. falamma adha'at ma haulahu. Zahaballahu binurihi. Iya, ma haulahu. Di tengah.
Haulah. Di sekelilingnya ya. Iya, Iya. Sat. Di Dan sekelilingnya. Sekelilingnya. Surat apa ini? Saya Al-Baqarah. kulus. Al-Baqarah. Al-Baqarah, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Juz 2. Al-Baqarah ayat 17. Oh, 17. Ayat Oh, 17. Itu berarti Ayat 17. sama bisa distau karena Mm-mm. oh juz 2 saya kulus. Tuh, wah kegedean tulisannya. Wabarakatuh. Assalamualaikum Tulisannya warahmatullahi kegedean. wabarakatuh. Oh, ini haulanya nih. Ipar. Yo, tahtahal anhar. Itu tadi ayat Qurannya ya. Iya. Apa di bawah? Tahtahal Sungai-sungai. anhar berarti apa artinya? Sungai-sungai. Di bawahnya sungai. Sungai Hmm, mengalir. Iya. Surat Ali Imran 136. Ali Imran 136. 136. Hmm. Hmm. Ali Imran. Nomor ayat. Nomor ayat nama surah. Coba nih. Walah lah merah semua. Walau gawat. Oke, kita hitamin. Yang anhar. Tuh. Naruziku. Ini dia tahtaha atau min tahtiha. Tahtiha anhar. Iya sama tahtiha atau tahtaha sama. Di Al-Baqarah. Baina aidihim. Baina Yes. Antara Surat apa? Al-Baqarah 155. Ma. Oh bukan. Oke, yang pendek aja lah. Ya, bainahuma. Al-Baqarah 66. Al-Baqarah 66. Oh. وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ Bashir as-sabirin. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Mana bainanya? Ini bainanya nih. Baina yadai. Baina. Baina yadaiha. Baina yadaiha wa ma Oh, gitu tuh. Izatan lil muttaqin. Tuh. Tuh. Wasta. Wasta kayaknya nggak ada dalam Al-Quran. Wasta. Wusta. Ada 100. Iya, nggak ada nih. Itu ala salat wa qum lillahi. Ada bilang gini. Kalimatnya ya. As-sayyaratu wasta syari'. Saya kendaraan Mobilnya ada di jalan. iya di tengah jalan.
Astaga. Beli apa dikasih anak kantor? Mobil Dari jalan. di tengah jalan. Fauqa, fauqa aidihim, Di dalam fauqa Ya, aidihim. Seperti sumpah itu tuh. Apa namanya lagi jabatan. ya apa Oke, namanya mama paham mama itu. Kasih jabatan. Im. Oh, kayak ini. bayat, berbayat. Hmm. Surat Al-Fatah ayat 10. Surat Saya Al-Fatah ayat 10. Al-Fatah ayat 10. Al-Fatah ayat 10. Atas sejarah. Oh, gede banget ini. Kecil di HP nggak jelas. Oh, Janibaturil aimani minal buq'ati itu surat apa namanya ada dalam ini ada. Janibaturil aiman. Samping. Surat Maryam ayat 52. Maryam 52. Jadi, Tuh gitu tuh. Jadi batur. Wara'a. Wara'a al-baiti wara'a zuhurihim. Nah, banyak targum juga wara'a itu banyak. Wara'a. Hanya wara'a zuhurihim tadi Al-Baqarah 101. Nanti ya. Hmm. Ini dia. Wara'a zuhurihim. Dikit lagi nih. Amama. Apa amama contoh dari ayat? Mana? Hmm. Tuh. Nah, cuma salah satunya amama dalam Al-Quran itu Bapak Ibu ada dalam surat Al-Qiyamah ayat kelima. Satu-satunya itu amama. Surat Al-Qiyamah ayat 5. Ini amama. Ya, perlu. Oh iya. Bal yuridul insanu Tuh amama. Betul. amamah. Tempat maksiat. Terus waro'a. Kayaknya kekecilan ini. Tambahin dikit lagi lah.
Itu ya. Wasto syari'. Oh, ini nggak ada di Al-Quran nih wasto. Jadi kita bikin sendiri nih Bapak Ibu nih. Bikin contoh sendiri nih. Mobil tengah. Hmm. Nah, Bapak Ibu. Jadi eh, kalau kita perhatikan di ini wasto di sini nih, dia wasto Bapak Ibu nih, wasto dan syari dia kan zorof. Maka isi yang datang setelahnya itu mesti namanya apa namanya membentuk apa zorof. Apa tadi? Syibhul jumlah. Baina dengan yadaiha membantu syibhul jumlah. Gitu tuh. Tuh ya. Apalagi di sini nih. Tahtaha, tahtiha membentuk syibhul jumlah. Haulahu ini dua kata nih membentuk syibhul jumlah. Haulahu. Iya, pokoknya dengan kata yang setelahnya aja. Gitu. Itu tuh Bapak Ibu nih. Nah, itu yang satu lagi yang Dorob zaman. Saya pikir nih kalau ini masih ada banyak zamannya, tapi nanti kita tunda ini untuk yang berikutnya. Alhamdulillah, luar biasa ini. Dari ini kita menemukan apa ini? Bahwa khobar mubtada itu bisa dari syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah itu ada dua. Apa arti syibhu itu? Syibhu itu mirip. Jumlah itu jumlah. Mirip jumlah. Kapan disebut syibhul jumlah? Apabila terangkai dari dua kata, yaitu huruf jar dan isimnya yang datang setelahnya. Atau zorof dan isim yang datang setelahnya. Maka dia membentuk syibhul jumlah. Kalau dia datang setelah mubtada, setelah pokok kalimat, maka dia posisinya sebagai khobar. Gitu. Apa yang membedakan? Luar biasa nih. Jadi boleh kalau Itu lagi belum syibhul jumlah itu pasti Ustaz mau apa? Silakan Mubtada kerja. ya? Gimana? Ulangi lagi, mohon maaf, Pak Amri. Syibhul jumlah, kalimat syibhul jumlah. Yang depannya, yang diterangkan itu harus mubtada. Enggak mesti. Enggak mesti mubtada. Iya. Jadi kalau di depannya itu isim, maka dia mubtada. Dia khobar dan sebelumnya mubtada. Gitu, Pak ya. Gitu. Tapi kita sudah mengenal bahwasanya syibul jumlah itu rangkaiannya apa? Posisinya apabila datang setelah mubtada, maka dia sebagai khobar. Gitu. Mohon maaf Pak Ustadz. Iya silakan, Bun Nanda. Yang dari tabel Dorof tadi Pak Ustadz, yang kolom 4 belum diperbaiki Pak Ustadz. Oh, yang mana Bun? Makasih. Yang mana nih? Sebentar, saya perbaiki dulu. Kolom 4. Yang artinya belum. Oh, artinya belum diperbaiki ya? Iya. Pokok di atas. Oh iya, pokok Nabi atas Nabi. Ini jangan-jangan semuanya ini nih. Sampai ke bawah ya Pak Ustadz. Iya, bener. Waduh, ini bahaya nih. Baik, saya perbaiki dulu sebentar. Nggak tahu tambah nggak tahu. Tadi nggak ngeh. Pokok aidihim. Pokok di atas. Di atas tangan mereka. Ke Ka'bah juga nih ya. Di samping Bukit Tur. Ini dari pagi, masa warol beti di pagi. Di belakang rumah. Depan masjid. Wasta syari'i. Di tengah jalan. Bainahuma. Antara dua. Di antara keduanya. Tahtaha. Bawah. Di bawahnya. Haulahu. Di sekitarnya. Ya.
Iya, itu Bapak Ibu. Masih ada lagi satu dzaraf zaman. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Hari ini lumayan banyak nih ya ininya catatannya nih. Baik. Baik, kalau begitu tapi sebelum selesai, sebelum berakhir, nah ini baru ada seperti biasa kami ngumumkan. Ada insya Allah ada apa namanya rencana Yashfa akan mengadakan program wisata ya Bapak Ibu wisata yang ini adalah program WITMI yang ketujuh. WITMI yang ketujuh, daerahnya adalah daerah apa namanya Karanganyar, Semarang, Karanganyar. Silakan nanti kalau yang berminat Bapak Ibu yang berminat nanti bisa apa namanya bisa gabung. Boleh bawa pasangan atau Ustaz? Gimana Pak? Boleh bawa pasangan. Iya, dianjurkan bawa Berapa pasangan. bulan, Ustaz? Pastinya belum, tapi kayaknya seperti tahun lalu. Dari tahun lalu yang ke Jogja itu selama 4 hari itu 2,7 juta. Saya saya kirimkan ini Bapak Ibu. Udah tampil belum ke depannya? Belum ya? Belum. Mau kemana Pak Ustadz? Mau kemana Nah, Pak ini dia Ustadz? nih rencananya nih kita mau jalan-jalan ke sini nih. Sebentar nih Bapak Ibu nih. Udah kelihatan belum? Belum. Belum. Udah tampil. Udah. Itu kan udah hilang lagi jadinya tuh. Bentar lagi yang munculnya. Ini ya Ustaz. Nih, udah kelihatan? Iya. Nah, Tadabbur Ilmi ini, iya Tadabbur Ilmi ini. Kemana tuh? Jadi Tadabbur Ilmi ini wilayahnya ke Cirebon, Karanganyar dan Semarang. Objeknya apa Ustaz? Ini petunjuk. Kenapa Bu? Objeknya. Objeknya ada Kemuning Hills gitu. Seperti biasa programnya khas daripada WITMI adalah Qiyamul Lail, Khatmil Itu yang Quran, dekat Tadabbur danaunya di Quran, mana Ustaz? ada zikir pagi petang, ada wisata alam, ada kulineran. Seperti biasa. Kapan Pak Ustadz? Kapan Pak Ustadz? Tanggalnya adalah tanggal 30 sampai tanggal 3 ya. 30, 1, 30, 31, 1, 2. Tanggal 30 sampai dengan tanggal 2. Bulan apa? Bulan apa Pak Bulan Ustadz? Juli sampai dengan Agustus. Tanggal 30 Juli sampai Agustus. Silakan. Juli masih bisa nabung ya? Masih bisa nabung. Ya, rate-nya sekitar apa namanya biayanya selama 4 hari itu 2,7. Kita akan berkeliling sama-sama apa namanya ada Qiyamul Lail, Khatmil Quran sebagaimana khasnya Khatmil Quran. Penginapan kita insya Allah sudah ini ada bagus, insya Allah ada hotel yang bergaya Arabian Marokoan itu di Hotel Anaya Azaya di daerah Karanganyar gitu ya, dan juga di Semarang kita akan nginap di Hotel Ibis. Ini informasi sementara Bapak Ibu, nanti akan ada apa namanya link untuk pendaftarannya dan sebagainya. Ini baru informasi awal saja gitu. Insya Allah nanti akan disambung di beberapa pertemuan ke depan. Kita masih ada 2 bulan ke depan, tapi insya Allah ini hanya untuk insya Allah hanya untuk 40 orang. Jadi bersegera hanya untuk satu bus 40 orang saja. Saya kira gitu informasi awal tentang WITMI ke-7. Insya Allah kita akan. Baik, kami kembalikan kepada Bu Dakina. Silakan Bu Dakina. Iya.